Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono merespon kritikan mantan Gubernur Anies Baswedan soal kinerjanya di Jakarta. Heru mengatakan dirinya tak memotong program Anies Baswedan usai tak lagi jadi Gubernur Jakarta pada 2022. Menurut Heru, dirinya hanya menjalankan program yang telah disusun melalui anggaran pemerintahan sebelumnya. Heru pun mempersilahkan Anies untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024, tetapi tidak untuk mengkambing hitamkan dirinya. Kegiatan untuk masyarakat saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita atur, rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapat KJP? Kan enggak juga, ada BPK, ada BPKB. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Ya. Jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan saya. Sebelumnya dalam acara deklarasi dukungan Ormas Bank Japar, Anies menceritakan perjalanan pemerintahannya selama memimpin DKI Jakarta pada tahun 2017 hingga 2022. Anies mengklaim selama 5 tahun menjadi gubernur telah membuat Jakarta bersatu. Lalu ia menyebut sudah seharusnya Pemprov Jakarta memiliki rasa sayang terhadap seluruh warga. Kita ingin suasana itu kembali. Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri. Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya. Bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Karena itu kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Menyikapi tingginya elektabilitas Anies Baswedan dalam survei Litbang Kompas periode 15 hingga 22 Juni 2024, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku bahagia. Hal tersebut dinilai sebagai modal besar untuk pencalonan Anies sebagai Gubernur Jakarta dalam Pilkada mendatang. Sebelumnya PKS secara resmi telah mengusung Anies Baswedan bersama Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal wakil gubernur Jakarta pada 25 Juni 2024. Bahagia sekali. Survei Mas Anies tertinggi di Jakarta. Ini modal yang sangat besar. Tapi kemungkinan dinamis masih ada. Karena itu buat PKS kerja besar sekarang adalah door to door campaign dan terus memasarkan aman Anies Sohibul Iman. Sedangkan kader PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menempati posisi kedua setelah Anies dalam survei elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta bukanlah nama baru bagi warga Jakarta. Sempat menjadi Gubernur Jakarta di periode 2014 hingga 2017, Ketua DPP PDIP bidang perekonomian itu meraih suara cukup tinggi di angka 20%. Meski dinilai masih memiliki daya pikat, partai tempat Ahok bernaung yakni PDI Perjuangan mengaku belum memutuskan nama jagoan untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Perjuangan sebagai partai politik tentu pertama mendorong kadernya untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Lagi-lagi ini semua harus dikomunikasikan ke antar partai politik. Jadi bagi kami sesuai dengan juga hasil survei Litbang Kompas, di mana warga Jakarta sebagai pemilih rasional ternyata tidak menginginkan figur yang coba-coba minim pengalaman. Lalu bagaimana dengan politisi Golkar Ridwan Kamil? Meski nama ex-gubernur Jawa Barat itu sempat digadang-gadang untuk maju dalam bursa Pilkada Jakarta, namun Ridwan Kamil menyebut nasibnya di Pilkada masih akan diputuskan Golkar beserta Parpol Koalisi Indonesia Maju. RK mengaku hanya akan mengikuti perintah partai.
Elektabilitas itu naik turun, Pak. Bisa kasih tahu ya. Dulu waktu wali kota Bandung, H-2 bulan saya cuma 6%. Pas hari-harinya berapa? 45%. Jadi nggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini. Hari ini tinggi, belum tentu menang. Hari ini rendah, belum tentu juga kalah kan begitu.